Dapat kerja gaji 2 digit tanpa ijazah, ini dia rahasianya. Gue nggak punya ijazah kuliah, bahkan nggak punya ijazah SMK. Sampai sekarang tuh masih ketahan. Tapi gue berhasil dapetin kerjaan di bidang IT. Bahkan sampai kerja di 2 perusahaan sekaligus. Gimana caranya? Simak terus videonya sampai habis. Banyak orang pikir kerja tanpa ijazah itu bakalan susah cari kerjaan. Apalagi di bidang IT. Tapi di video ini gue bakal share tentang gimana pengalaman gue bisa dapet kerja IT tanpa ijazah. Bahkan punya penghasilan lebih dari cukup. Disclaimer dulu, gue dulu belajar teknologi masuk ke SMK itu cuman pengen bisa ngetik 10 jari. Dan setelah gue lulus, gue sempat kerja jadi sales motor dan beberapa pekerjaan lainnya. Dan momen yang paling menurut gue berkesan adalah saat gue dulu kerja jadi jaga warnet. Kenapa? Saat disitulah momen dimana gue bisa ngakses internet tanpa batas. Disitulah gue manfaatin waktu gue untuk belajar secara otodidak. Gue belajar media, gue belajar desain, gue belajar IT, gue belajar teknologi, semua gue belajar dari situ. Dan di warnet itu gue cuman sampai 3 bulan. Setelah 3 bulan selesai, gue memberanikan diri untuk melamar di sebuah perusahaan-perusahaan yang lebih besar. Dan gue pede aja, walaupun gue nggak punya ijazah SMK maupun ijazah kuliah sekalipun. Karena ijazah SMK gue itu ditahan sama sekolah karena ada beberapa yang belum gue lunasin. Dan yang bersyukurnya banget, waktu gue interview di sebuah perusahaan di Jakarta, itu sama sekali nggak nanyain ijazah gue, tapi portofolio. Lah, kan gue nggak punya pengalaman, dapat dari mana portofolio kalau gitu kan? Nah, alhamdulillahnya gue bikin project kecil-kecilan, project buat gue sendiri aja sebenarnya. Itu project belajar gue, lalu gue tunjukin sama perusahaan itu kalau gue tuh bisa bikin coding-codingan dulu kayak gitu. Dan gue juga paham bahasa pemrograman, walaupun waktu itu cuma HTML, CSS doang. JavaScript gue masih belum begitu paham, tapi kalau udah HTML dan CSS itu gue udah paham. Dan akhirnya di saat itu juga gue langsung disuruh tes selama 30 menit. Cuman dibikin kayak bikin tampilan yang dia kasih itu tampilan HTML dan CSS juga, untungnya kebetulan itu. Dan akhirnya gue bisa menyelesaikan tes itu dan alhamdulillah gue diterima di pekerjaan itu. Makanya kalau lu nggak nunjukin kemampuan lu, nggak peduli deh latar belakang lu apaan, pendidikan lu apa, lu pasti bakal diterima kalau lu punya skill yang memang cocok di perusahaan itu. Dan setelah gue diterima pekerjaan di sebuah perusahaan di Jakarta itu, di situ gue mulai training 3 bulan. Dan dari situ gue mulai banyak belajar. Ternyata banyak banget bahasa pemrograman untuk membuat sebuah aplikasi, mobile apps, atau data-data sekaligus. Oke, masuk tahun ketiga itu sekitar tahun 2021 dan disitu kan mulai pandemi. Dan beruntungnya di tahun ketiga gue kerja di sebuah perusahaan itu akhirnya di WFH kan semua. Dan full selama COVID 3 tahun itu full kerja di rumah dan gaji juga full, bahkan dinaikin gajinya di tahun keempatnya. Dan di saat waktu bersamaan itu gue juga dapat tawaran untuk freelancing juga di sebuah perusahaan temen gue untuk ngebantu perusahaannya dalam ngebangun software house juga waktu itu. Jadi gue waktu itu kerja di 2 perusahaan dan yang notabene gaji seorang IT itu lebih dari 5 juta. Jadinya gue waktu itu bisa mendapat sekitar 15-17 juta per bulanan. Selama lu bisa nge-manage waktu lu dengan baik, lu bisa memungkinkan mendapatkan pekerjaan lebih dari 1, bahkan 3, 4, 5. Nah, jadi itu adalah sedikit cerita dari gua gimana caranya gua bisa mendapatkan sebuah pekerjaan di bidang IT tanpa ijazah sekalipun. Dan bahkan gua juga nggak punya konektivitas waktu itu. Dan yang paling penting adalah memang kemampuan dan skill. Dan setelah gua selesai pekerjaan gua di perusahaan itu selama 7 tahun kurang lebih, akhirnya gua memutuskan resign untuk ngebangun bisnis gua sendiri, agensi kreatif. Yang dimana gua punya beberapa service, yaitu juga sama, ada web development, video production, animasi, social media management, dan bisnis kreatif lainnya. Dan saat ini, di saat gue butuh tim, gue pun juga sama. Yang pertama yang paling gue minta adalah portofolionya. Kenapa? Karena portofolio itu adalah suatu hal yang penting yang nunjukin skill lu di situ semua. Kalau nggak ada portofolio, gimana kita tahu skill lu ada di mana? Jadi gue juga nggak butuh pengalaman lu di sebuah perusahaan dimanapun. Yang gue paling penting adalah seberapa niat lu bikin portofolio. Karena bikin portofolio itu penuh niat dan juga effort. Jadi buat lu yang masih ragu karena nggak punya ijazah, gue cuma mau bilang, skill lebih penting dari sekedar kertas. Gua Fikran, jangan lupa subscribe video ini karena gua akan upload seminggu 2 kali untuk ngebahas pekerjaan, time management, dan video menarik lainnya.